Apa pengertian moksa menurut Mas Dinos? Terus kenapa leluhur dahulu juga meyakini moksa? Pengertian moksa itu kan kita menyempurnakan, orang itu menyempurnakan diri ya, secara fisik dan non fisik. Kalau kita sebenarnya kan memuksa itu yang dimuksakan raganya. Nah, raga itu terdiri 4 unsur alam, dan kita harus menguraikan itu benar-benar dari tubuh kita yang tersatukan menjadi satu kesatuan. Dari yang membentuk tubuh, kita mengembalikan kepada unsurnya semula, dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah, dari angin kembali ke angin, dari api ya kembali ke api. Jadi sudah tidak terbentuk wujud badan atau fisik ini, jadi terurai itu seakan-akan itu hilang kembali pada unsurnya masing-masing. Dan itu sebuah penyempurnaan, karena menyempurnakan raga itu akan lebih sulit daripada menyempurnakan jiwa, karena jiwa itu terbangun dari sifatnya alam maya. Jadi itu lebih mudah untuk kembali pada hal yang sifatnya tidak nyata, karena ibaratnya gini, memuksakan raga itu sama saja kita mengembalikan pada sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata kasat. Jadi menyempurnakan atau menguraikan tubuh ini kembali pada unsurnya masing-masing. Jadi benar-benar kita mampu menyempurnakan dengan sepenuhnya, jadi tidak membekas. Jadi itu tingkat yang paling sulit, karena tubuh fisik ini kan penuh dengan kekotoran, penuh dengan nafsu, penuh dengan keegoan. Makanya kan untuk mencapai kesempurnaan raga itu harus benar-benar kita mempunyai tingkat spiritualitas yang tinggi. Makanya itu saya kembalikan, untuk mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi itu harus mempunyai jiwa yang rendah hati, sabar. Bukan masalah tentang kesaktian, tapi kita mampu sabar, mampu mengendalikan pikiran, rasa, jiwa, dan perbuatan itu. Kita mampu menerima, memahami segala pengertian kehidupan, dan kita mampu menerapkan di dalam kehidupan kita. Maka dengan sendirinya kita akan bisa menyempurnakan hidup kita, dan itu bisa mencapai tingkat kamuksan. Karena untuk menjadi muksa itu tidak mudah. Tidak semua orang spiritualitas ataupun leluhur itu bisa muksa. Hanya mungkin leluhur tertentu zaman dulu kan raja-raja yang bisa muksa, karena raja-raja dulu itu memang memiliki daya intelijensi yang tinggi, spiritualitas yang tinggi, dan emosional yang tinggi. Makanya dibilang namanya raja itu mempunyai pribawa yang sangat tinggi. Makanya menjadi seorang raja itu juga nggak mudah. Harus bisa memahami orang lain, harus bisa mengerti keadaan orang lain, harus bisa mengayomi sesama orang lain, bisa mengayomi rakyatnya, bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, memberikan kenyamanan pada semua orang. Nah, makanya itu yang namanya muksa itu harus mempunyai jiwa yang seperti raja. Makanya jadi seorang raja itu harus bisa benar-benar menjadi seorang pemimpin, dan itu harus bisa memimpin, menjadi pemimpin untuk diri kita sesama, dan bahkan untuk alam semesta ini. Makanya kan manusia dikatakan sebagai makhluk atau manusia yang khalifah. Nah, khalifah ini memang harus benar-benar mempunyai sifat yang agung, yang mulia, yang leluhur. Makanya leluhur kita dikatakan nenek moyang kita dikatakan leluhur. Nah, karena apa? Dianggap sesuatu yang sangat luhur, yang mulia, yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati, yang harus kita kenang. Ya, namanya leluhur seperti itu. Makanya dibilang istilah leluhur kan. Luhur itu dalam arti mulia. Makanya kan leluhur itu sesuatu yang harus kita muliakan. Zaman sekarang kan untuk pengertian hal itu kan sangat tipis sekali, karena zaman sekarang itu sudah terpengaruhi banyak dogma dan doktrin. Kita mengenal leluhur dianggap sesuatu yang musyrik, padahal leluhur itu mulia.
Nah, makanya kan arti kata nenek moyang itu dalam bahasa Jawa leluhur. Jadi leluhur itu sesuatu yang sifatnya luhur yang harus kita muliakan. Makanya kan begitu sangat buruknya sekali jika kita menghormati leluhur kita, malah kita dianggap orang yang istilahnya musyrik atau suatu menyembah berhala. Itu salah. Karena apa? Tanpa leluhur kita juga tidak akan bisa menjadi seperti kita yang sekarang. Leluhur kita itu dulu itu pengorbanannya jauh lebih mengerikan. Karena apa? Perjuangannya leluhur kita itu dulu ibaratnya mau tidur aja tidak seenaknya cucunya yang sekarang, ya kan. Sekarang cucunya kaya bisa naik mobil, bisa tidur di AC. Leluhur kita kehidupannya hanya seperti itu. Makanya kan banyak orang yang sukses, misalkan contoh ini, banyak orang yang sukses, sudah banyak berhasil dan kaya, akhirnya lupa dengan orang tua. Nah, itu sangat dosa sekali. Karena apa? Tanpa orang tua, tanpa bimbingan orang tua, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Makanya kan perlunya kita mengingat leluhur. Orang tua kita juga leluhur, karena yang dikatakan leluhur itu sesuatu yang harus kita luhurkan atau kita muliakan. Makanya kan jangan sampai kita lupa diri. Ketika kita melupakan leluhur, maka kita akan lupa dengan jati diri kita, asal usul kita sendiri. Terus ini Mas, sasmita gaib yang diterima Mas Tinus dari leluhur tanah Jawa apa? Terus sama pesan dari Eyang Lawu, sekali lagi sama yang itu, dapat petunjuk apa ketika kita doa bersama kemarin? Waktu doa di Kemuning itu memang itu pembukaan portal yang mungkin sulit dipercaya bagi orang yang tidak mengerti. Dan di sana itu memang semua yang datang hadir di sana itu pada merasakan seberapa energinya siapa saja yang datang. Bagi orang yang bisa mampu memahami siapa yang datang itu, pasti dia akan berkata subhanallah atau luar biasa, ya kan, keagungan Tuhan itu. Karena leluhur yang datang itu seluruh dunia, bahkan alien di sana juga. Beberapa orang melihat pesawat UFO, aku sendiri juga melihat sebuah alien. Karena itu pembukaan portal itu memang benar-benar terbuka, bahkan ada petunjuk juga Isa Al-Masih juga ada. Karena memang kalau dipikir itu memang itu kasus nyatanya seperti itu. Entah itu pandangan orang lain itu akan menjadi suatu hal yang sepele, silahkan, nggak apa-apa. Tapi ya silahkan bertanya pada orang yang ikut doa itu di sana, bisa merasakan bagaimana energinya, bagaimana siapa saja leluhur yang datang, dan petunjuk apa saja yang mereka terima, mereka semua merasakan. Karena ini sesuatu portal pembukaan ini akan sangat berpengaruh pada alam semesta. Entah apa, karena dengan jalannya pembukaan portal ini, leluhur akan lebih mudah untuk menolong anak cucunya untuk bisa diarahkan kembali pada kehidupan yang mengarah pada ajaran yang budi pekerti, ya. Dalam arti budi pekerti itu agar bisa mampu menjadi pribadi yang mampu memelihara alam semesta ini, jadi turut membantu alam semesta ini. Nah, ini makanya terbangkitnya spiritualitas itu juga sangat membangun sekali, karena memang alam itu butuh orang yang mengerti. Karena selama ini alam ini benar-benar disakiti ibaratnya. Jadi manusia itu sudah terlalu mementingkan keinginannya, sudah mencapai pada keegoisan yang tinggi, sehingga tidak mempedulikan dia tinggal di mana, dia hidup dengan ibaratnya kita berhidup dengan udara itu sudah tidak kita sadari, kita minum dengan air itu tidak kita sadari, kita berpijak di bumi ini juga sudah tidak disadari, kita mendapatkan cahaya kehidupan dari matahari juga sudah nggak sadari. Makanya kan orang yang pikirkan sekarang adalah hanya mementingkan perut, kan gitu kan, hanya mementingkan suatu keinginan pencapaian nilai. Jadi dianggap orang yang mungkin dipandang wah di mata orang, merasakan kenikmatan dunia, akhirnya lalai dengan
di mana dia bersinggah, di mana dia berpijak, di mana dia hidup, dengan apa dia makan, ya kan. Nah, makanya kan perlunya kebangkitan spiritualitas itu agar menyadari tentang hal itu. Kita mampu menyadari di mana kita berpijak, kita berhidup dengan udara, kita benar-benar merasakan udara itu masuk ke hidung kita dan menjalar ke tubuh kita. Terus kita makan dari mana, hasil bumi, ya kan, yang tumbuh dari tanah. Kita bisa melihat cahaya terang, ada lampu. Beruntung zaman sekarang ada listrik. Zaman dahulu kita itu nggak ada listrik. Coba jenengan misalkan kalau lagi mati lampu, rasanya iya kan, rasanya kayak gimana gitu. Tapi malah bagus, jenengan bisa ngerasain kalau pas mati lampu itu udara agak terasa dingin daripada cahaya itu ada, karena pengaruh radiasi atau panasnya listrik itu sangat berpengaruh dalam kehidupan ini. Sebenarnya memang zaman dahulu itu kehidupannya sangat natural. Kita nggak bayangkan, leluhur kita itu dulu belum ada listrik kan gitu kan. Di tempat saya aja di tahun 80-an itu baru ada listrik, bayangkan. Ya kan? Itu bagaimana leluhur kita dulu belum ada listrik. Zaman sekarang HP, ya kan, sudah ada lampu, sudah ada televisi, sudah ada. Zaman sekarang aja orang kehilangan pulsa aja bingungnya setengah mati kan gitu. Gak ada wifi mati aja bingung sekarang. Makanya kan bagaimana perjuangannya leluhur kita nggak memandang masa lampau. Oh dulu leluhur kita itu nggak ada lampu, ya kan, hanya pakai oncor atau lampu teplo atau petromak kayak dibilang kan itu. Zaman dulu. Sekarang udah nggak ada, ya kan? Semuanya serba manual. Itu baru berjalan berapa puluh tahun kan gitu kan. Ibaratnya baru 40 tahun, ibaratnya mungkin antara 40-50 tahun listrik itu baru menyebar ke seluruh daerah. Zaman dahulu hanya tertentu yang ada listriknya. Bayangkan dulu gimana ya kehidupan leluhur kita ya. Kalau kita merasakan kehidupan seperti zaman dulu mungkin kita mengenaskan buat diri kita. Tapi bagi orang kita ya hal biasa karena memang kehidupannya seperti itu. Makanya kan kita itu lebih enak dan jauh lebih enak daripada kehidupan leluhur kita dahulu. Kita bayangkan saja dulu belum ada listrik kan gitu kan. Hiburannya cuma jangkrik kan gitu. Kalau udah kodok kan gitu. Ya kan mau kemana-mana jalannya masih jelek, belum ada sehalus ini. Mau kemana-mana belum ada bis, ya kan. Pak naiknya kuda atau dokar, ya kan. Enak kan sama sekarang, ada yang jalan kaki, belum ada jalan yang kayak sekarang. Baru berjalan berapa puluh tahun kan, perkembangan seperti itu. Bagaimana kalau semua yang terjadi ini dibiarkan tanpa ada gejolak alam, maka mungkin kehidupan 50 tahun ke depan itu alam itu akan semakin rusak gitu kan. Karena perkembangan teknologi itu sangat mementingkan kebutuhan manusia tapi tidak mementingkan kebutuhan alam. Nah itu. Dan itu hal-hal ini bisa menjadi pengingat kita bahwa kita tuh jangan semena terhadap alam ini, jangan semena terhadap leluhur kita. Jangan merasa kita memiliki segalanya, memiliki kekayaan, memiliki kemampuan, memiliki kepandaian, akhirnya timbul kesombongan kan gitu. Kita tidak mengingat leluhur kita bagaimana perjuangannya seperti itu. Tanpa leluhur kita tidak akan menjadi diri kita sendiri. Makanya kan kita harus ibarat alam itu ingin berbicara itu nelongso, namanya seperti itu. Kok keadaan alam ini seperti ini? Manusia telah egois dengan segala keinginan yang terlalu liar tanpa memandang bagaimana kehidupan masa lampau leluhur kita, bagaimana kehidupannya tanpa lampu, tanpa listrik, semuanya serba tradisional, mau kemana-mana juga kesulitan kan gitu. Makanya kan ini bisa menjadi evaluasi bersama. Jangan kita menjadi pribadi yang sombong, jangan kita menjadi pribadi yang merasa memiliki sendiri, jangan merasa kita pintar pandai, merasa bisa, merasa mampu. Kayaknya itu sangat memalukan sekali untuk alam itu. Ibaratnya orang yang nggak tahu diri. Nah, itu.
Duluan manusia purba atau Adam? Hah? Duluan manusia purba atau Adam? Ya otomatis Adam. Sekarang gini, saya tanya, manusia sama dewa duluan mana? Hah? Manusia sama dewa duluan mana? Dewa. Dewa kan? Nah, dewa itu cucunya Adam, sayang. Saya gimana? Adam sama dewa duluan? Sekarang tak tanya, dewa sama manusia duluan mana? Dewa. Dewa toh? Padahal dewa itu cucunya Adam. Nah, Aneh toh? Berarti Adam bukan manusia. kalau bisa seperti itu. Adam punya namanya Nabi Syed, ya kan? Kalau di dalam Jawa namanya Sang Yang Syed, ya kan? Sang Yang Syed itu punya anak namanya Sang Yang Anwar dan Sang Yang Awas, ya kan? Sang Yang Anwar karena anak Sang Yang Anwar itu anak Nabi Syed dengan Dewi Delajah, ya kan? Yang sifatnya Sang Yang Anwar itu membentuk cahaya, maka disebutlah Sang Yang Nur Cahaya, ya kan? Nah, Sang Yang Syed dengan Dewi Mulat itu punya anak yang sifatnya mempunyai anak yang namanya Sang Yang Anwas. Nah, Sang Anwas itu berbentuk manusia. Itu sebenarnya manusia itu adalah siloka. Jadi berbentuk manusia itu dalam arti sifat materi, dan materi itu terdapat 4 zat, yaitu zat air, angin, api, tanah, air, kan gitu kan. Nah, itu 4 sifat materi, air, tanah, angin, api, dan ini satu sifat cahaya yang dinamakan Nur Cahaya atau Sang Yang Anwar, ya kan? Dan Sang Yang Anwar itu punya anak yang namanya Sang Yang Nur Rasa. Nur Rosa. Nerasa. Kalau dalam hukum Big Bang, pengetahuan Big Bang itu kan Sang Yang Nur Syed itu adalah atom sebenarnya. Nah, atom itu mengeluarkan ledakan yang namanya teori Big Bang. Yang namanya Nabi Syed itu dalam partikel adalah atom itu sendiri. Nah, atom ini terjadi benturan dari beberapa atom, akhirnya terjadi ledakan Big Bang. Nah, ledakan Big Bang ini terbentuk 4 unsur alam dan 1 unsur cahaya. Dan 1 unsur cahaya itu sama saja, ini Sang Yang Anwar, ini Sang Yang Anwas. Sang Yang Anwas itu disilokakan atau disanepakan pencampuran dari 4 unsur. Makanya diistilahkan manusia, karena manusia terbentuk dari 4 unsur alam, dan satunya terbentuk cahaya, Sang Yang Nuras Cahaya. Sang Yang unsur tadi itu apa aja? Ya, ini sifatnya abadi dan ini tidak abadi. Begitu. Nah, makanya terjadi ledakan ini, terpecahnya 4 unsur materi dan 1 unsur non materi, ya kan? 1 unsur non materi. Nah, yang non materi ini mempunyai anak saya namanya Sang Yang Nurasa. Akhirnya terciptalah ion atau ruh. Nah, ibaratnya kalau di jagat cilik itu ruhnya, gitu. Nah, kalau Nur Cahaya itu jiwanya atau cahaya. Jiwa menghasilkan ruh, kan. Nah, akhirnya kan Sang Yang Nuroso itu kalau di dalam Jawa itu mempunyai anak Sang Yang Wenang, ya kan? Sang Yang Wening dengan Sang Yang Wenang. Nah, Sang Yang Wenang itu punya anak namanya Sang Yang Tunggal atau Sang Yang Podo Wenang diarani. Nah, Sang Yang Tunggal ini mempunyai anak Sang Yang Ismoyo Antogo dengan Manikmoyo. Nah, Sang Yang Ismoyo itu punya anak Batara Surya, Batara Chandra, Batara Kartika, ya kan. Terus Sang Yang Manikmaya itu punya anak Batara Surya, Batara Indra, Batara Bongkokan, Batara Wungkuam, Batara Sambu, namanya kan gitu. Batara Indra, ya kan, Batara Cakra, Batara Kalah, Batara Asmara. Nah, sekarang gini, Yang Ismoyo itu mempunyai anak namanya Batara Surya. Batara Surya itu kan matahari itu. Ya kan? Nah, kalau terus Batara Chandra itu bulan itu. Batara Kartika itu adalah bintang. Ya kan? Nah, misalkan terus Batara Indra itu air tawar. Ya kan?
Batara Baruna itu air samudra, terus Batara Wisnu itu atmosfer, Batara Bayu itu adalah oksigen. Ya. Nah, kalau misalkan manusia dengan dewa dengan manusia itu duluan dewa, berarti kan Adam bukan manusia, ya kan? Tahu maksudnya? Matahari ini cucunya Adam, gitu. Lah, masa manusia sama matahari duluan manusia? Kan nggak mungkin. Nah, kan? Bumi aja tercipta karena ada manusia itu tercipta karena ada 8 hasta. 8 hasta itu angkasa, candra, surya, kartika, air, tanah, api, angin. Nah, itu 8 hasta. Karena apa? Makanya di bumi ini diberikan kehidupan ini karena ada 8 hasta, ya kan? Hasta berata. Hasta itu 8, berata itu laku atau pergerakan. Nah, makanya itu karena pergerakan dari 4 elemen semesta yang ukurannya besar ini, matahari, angkasa, kartika atau bintang, candra atau bulan, terus air, tanah, api, angin. Makanya dengan pergerakan 4 unsur alam, bumi ini dilengkapi 4 elemen semesta ini, makanya akan terciptalah kehidupan. Maka di planet lain tidak ada unsur air, ya kan? Tidak ada unsur oksigen. Makanya kan di bumi ini dilengkapi 8 hasta itu. Makanya terjadilah kehidupan manusia. Nah, itu. Jadi Adam itu sebenarnya bukan Hawa. Bukan manusia. Tapi memang itu dari unsur Adam itu adalah inti atau proton, neutron, elektron. Elektron itu adalah suhu. Nah, neutron itu sifatnya netral, Adam itu yang sifatnya positif. Nah, elektron itu terbentuknya negatif. Nah, ini menjadi satu kesatuan molekul dan atom. Nah, atom-atom ini akan terjadi benturan yang teori Big Bang itu tadi. Nah, akhirnya menghasilkan cahaya, 1 cahaya dan 4 unsur alam, 4 unsur materi dan 1 unsur non materi. Dan unsur materi ini menghasilkan ion atau yang namanya sang yang nurasa ini. Sang yang nurasa mempunyai anak sang yang wenang dan wening. Dan sang yang wenang itu mempunyai anak sang yang tunggal. Sang yang tunggal itu mempunyai anak Ismoyo, Manikmoyo dengan Antogo. Nah, Ismoyo itu punya anak Batara Candra, Batara Surya. Nah, kan podo karo kan matahari cucunya. Iya. Kan? Nah, kalau Adam itu manusia, berarti kan matahari ini cucunya manusia, kan nggak mungkin. Adanya manusia itu karena ada 8 hasta. Makanya ini saya kembali meluruskan pada ajaran-ajaran. Makanya kan dahulu leluhur kita itu memberikan suatu ajaran Adam atau memberikan suatu istilah Hawa atau terbentuknya manusia atau terbentuknya cahaya, itu semuanya siluka. Makanya kan kalau menerima ajaran masa lampau itu jangan diterima dengan mentah. Karena apa? Ya, zaman sekarang itu sudah terlalu namanya kesalahan yang terulang kali diyakini akan menjadi sebuah kebenaran, ya kan? Nah, akhirnya menjadi suatu doktrin atau dogma yang akhirnya menjadi suatu keyakinan yang sudah melekat. Akhirnya untuk meluruskan kembali itu akan kesulitan. Makanya dengan pengertian-pengertian ini tentang adanya Adam, tentang adanya Hawa, itu adalah siluka atau kiasan. Makanya untuk menerima ajaran masa lampau itu kita harus benar-benar jeli untuk mengupas segala sesuatu yang tersirat. Karena sesuatu yang tersurat itu masih ada yang tersirat, kan gitu. Makanya kita main logika gitu kan. Nah, karena apa? Hal ini terjadi memang pembodohan ajaran yang selama ini kita sudah berabad-abad, leluhur kita zaman penjajahan Belanda itu kita dijajah 3 abad atau 3,5 ibaratnya 3 abad, 3 abad lebih kan itu. Bayangkan kan kalau misalkan kita memang benar kehilangan pengertian seperti itu kan, ya wajar-wajar saja akhirnya dampaknya sampai sekarang. Padahal leluhur kita itu dulu lebih memahami tentang apa yang saya katakan ini semuanya. Makanya saya kembali mengeluruskan ajaran-ajaran yang pernah diyakini oleh leluhur. Makanya namanya Adam itu sebenarnya ya itu tadi. Adam itu adalah
nenek kakek moyangnya matahari, bulan, bintang, nah itu bukan manusia. Kalau Adam itu manusia, berarti bintang, bulan itu cucunya manusia. Ada sisilahnya sang yang Adam, sang yang Sith. Kalau dalam pewayangan itu Adam punya Hawa, mempunyai anak sang yang Sith. Sang yang Sith punya anak sang yang Anwar. Sang yang Anwar punya anak sang yang Nurrasa. Sang yang Nurrasa punya anak sang yang Muning dan sang yang Menang. Sang yang Menang punya anak sang yang Tunggal. Sang yang Tunggal punya anak namanya Batara Ismaya, Batara Manikmaya, dan Batara Antaga. Lah Batara Ismaya punya anak Batara Chandra, Batara Surya, dan sebagainya, dan seterusnya. Terus Batara Manikmaya punya anak Batara Indra, Batara Wisnu, ya kan, Batara Wungkua, Batara Cakra, Batara Asmara, Batara Kala. Nah itu makanya kan kita lebih jeli dalam mempelajari sebuah keilmuan leluhur. Kita jangan mempelajari dengan mentah, tapi benar-benar kita harus menggunakan daya intelektual kita, spiritual kita. Jadi jangan hanya modal percaya gitu, tapi harus kita benar-benar mengoreksi apakah benar gitu. Karena selama ini ajaran ini memang sudah dibelokkan, karena mungkin dengan cara bukan dari Nusantara itu membaca sesuatu kitab mungkin diterna dengan mentah, tapi orang Jawa itu lebih jeli untuk membaca suatu hal yang tersurat, itu masih ada yang tersirat gitu. Nah makanya lebih jeli. Makanya saya tadi tanya, manusia dengan dewa itu duluan mana? Otomatis kan duluan dewa kan, padahal dewa itu cucunya Nabi Adam. Ya bukan Nabi, cucunya Adam. Saya tidak menyebut Nabi, tapi Adam. Kenapa? Ya kalau Nabi berarti manusia kan. Oh gitu. Nah Adam itu ya namanya sebenarnya itu adalah penggambaran. Sebenarnya semuanya itu belum ada sebutan, karena yang bikin sebutan itu adalah manusia itu sendiri, digambarkan dengan nama Adam, bukan manusia. Kalau ada manusia berarti matahari, bulan, dan bintang ini adalah cucunya manusia. Terus berarti sebutan nama Tuhan itu juga buatan manusia? Ya manusia. Tuhan mau nyebut Tuhan, God, Allah, yang bebas, yang penting baik kan. Yang sifatnya menghormati kan gitu kan. Mau sang yang Widi, mau sang yang Menang, apa sang yang Widi, wis macam baik. Mau sang yang Agung, mau pencipta, itu yes. Kalau kita menyebut sang Mahasiswa ya itu Tuhan, ya kan. Kita mau menyebut oh my God itu ya Tuhan kan itu. Sang yang Widi ya itu ya Tuhan, sama aja kok. Hanya sebutan kan adanya sebutan kan kalau ada manusia, ya kan. Kalau nggak ada manusia nggak ada sebutan Tuhan. Nah, kan? Yang menciptakan nama Tuhan itu kan manusia.